Keseluruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai. Bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Setelah hasil KLB ditolak, makin kesini AHY dan SBY bisa disebut tidak konsisten. Bahkan bisa dibilang hanya ingin naikkan elektabilitas saja. Setelah 2 bulan, akhirnya polemik Partai Demokrat selesai. Drama Jenderal Purnawirawan Muldoko yang mau mengkudeta Mayor Purnawan Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat itu sudah tamat. Pemerintah secara resmi telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa Deli Serdang yang menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum. Keputusan pemerintah itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly yang turut didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB keluar karena kelengkapan fisik yang diperlukan diantaranya berupa surat mandat dari Ketua DPD dan DPC tidak terpenuhi. Padahal, kubu Muldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada. Sama halnya dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan jika kekisruhan Partai Demokrat di ranah pemerintah atau administrasi negara sudah selesai. Menurut Mahfud, jika kembali ada perselisihan antara kedua kubu, maka hal itu bukan lagi menjadi ranah dari pemerintah, khususnya di bidang hukum administrasi negara. Mahfud meluruskan tudingan yang sempat dialamatkan kepada pemerintah soal mengapa tidak ada pencegahan saat kegiatan KLB dilakukan di Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Mahfud beralasan, kegiatan seperti KLB jika dilarang akan menyalahi undang-undang. Mahfud menilai keputusan yang diberikan Kemenkumham sangat adil dan tidak terlambat. Persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni itu soal hukum dan sudah cepat. Usai ditolaknya hasil KLB di Deli Serdang oleh Kemenkumham, beredar kabar mengenai Partai Demokrat siap merangkul ex-kader di kubu Muldoko untuk bergabung kembali dengan partainya. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai bentuk untuk menaikkan elektabilitas Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dimulai dengan momentum pertama yakni kemenangan AHY dan ditolaknya KLB kubu Muldoko. Momentum selanjutnya yakni AHY haruslah menjadi tokoh yang bijak dalam konteks persoalan konflik di tubuh Partai Demokrat. Personal yang bijak di sini yakni dengan cara merangkul pihak-pihak yang berseberangan atau mantan kader yang mengkudetanya. Tentu, AHY akan bermain panjang tidak hanya dengan konteks menang pemerintah dengan ditolaknya kubu KLB, lalu ada terusan cerita lainnya. Namun melalui Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Muldoko, Saiful Huda Ems, menilai jika AHY tidak konsisten setelah adanya keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penolakan Kemenkumham atas pengajuan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Pertama, menurut Saiful, jika sebelum adanya keputusan Kemenkumham, SBY, AHY, dan Edi Baskoro Yudhoyono selalu mendengungkan jargon selamatkan demokrasi. Sekarang, setelah adanya keputusan Kemenkumham berganti jargonnya dengan narasi selamatkan partai. Kedua, saat terdengar kabar akan adanya KLB Sibulangit, SBY, AHY, dan EBY, dan para pengikutnya selalu teriak-teriak menuduh pemerintahan Jokowi telah melakukan intervensi terhadap Partai Demokrat melalui salah seorang pejabat istana, di mana yang disasarnya adalah Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Bahkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly pun tidak luput dari sasaran fitnah dan amarahnya SBY dan keluarganya. Akan tetapi, begitu pemerintah melalui Kemenkumham telah memberikan putusan penolakan pada kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibulangit, sekarang SBY dan AHY berbalik 180 derajat dengan mulai memuji-muji setinggi langit Presiden Jokowi, Yasona Laoly, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Tanpa ucapan permintaan maaf yang tulus, tentunya kita bisa baca siapa mereka sebagai cerminan orang-orang yang tinggi hati, suka berprasangka buruk, suuzon dengan tanpa didasari data dan fakta. Langkah pemerintah tersebut juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Muldoko sosok yang taat hukum dan tidak pernah menyalahgunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan terhadapnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.